Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisya Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau sering disebut BPRS. Sebelumnya saya dari jurusan akuntansi, program studi perbankan syariah dengan NIM 4.42.24.02. Nah, di sini pertama ada definisi. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya yang ada di luar negeri. Karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh yang pertama warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya itu warga negara Indonesia asli. Yang kedua pemerintah daerah, dan yang terakhir adalah dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2, yaitu warga negara Indonesia atau pemerintah daerah di negara Indonesia. Kemudian dalam struktur organisasinya sendiri, BPRS terdapat Dewan Pengawas yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatannya meliputi menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan atau wadiah berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Dan yang terakhir adalah menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah yang sudah diterapkan. Yang berdasarkan persetujuan dari BI atau Bank Indonesia. Kemudian ada produk BPRS. Yang pertama ada pembayaran PPOB. PPOB atau Payment Point Online Bank adalah sebuah sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-macam, bisa membayar PLN, BPJS, PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, kredit, multifinance, hingga voucher games. Lalu yang kedua ada tabungan muamalat umum. Tabungan muamalat umum ini merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, baik perorangan maupun lembaga, yang mana nanti pengambilannya dapat dilakukan setiap hari atau sesuai jam kerja. Dengan setoran awal 100.000, nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil per bulan. Tabungan ini dikenakan biaya administrasi Rp5 per bulannya. Dan pada tabungan ini masyarakat tidak perlu khawatir akan tabungannya yang berkurang, karena bagi hasil yang diterima nasabah dapat menutupi biaya administrasi per bulan jika tabungannya lebih dari 500.000. Lalu ada tabungan siswa muamalat. Tabungan siswa muamalat ini tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar, tingkatannya bisa dari TK sampai SLTA atau SMA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi per bulan, tetapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil per bulan. Kemudian ada tabungan haji dan kurban. Tabungan yang diperuntukkan bagi yang mempunyai dana atau niat untuk
naik haji atau ibadah kurban. Jadi untuk pembiayaan menabung ini kita tidak perlu khawatir dengan adanya biaya administrasi, kemudian akan rugi, tetapi kita justru mendapatkan keuntungan bagi hasil. Seperti itu. Kemudian ada deposito mudorobah. Di sini deposito mudorobah ini adalah simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum. Nantinya bank akan mengelola setiap rupiah deposito nasabah secara syariah, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh nasabah akan maksimal. Kemudian jangka waktu invest yang bisa kita pilih antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan pun bisa. Dan jangka waktunya itu bisa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan yang telah disepakati bersama. Nantinya bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah atau sahibul mal dengan bank atau mudorib, dan memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito bank umum atau konvensional, dan akan memperoleh keuntungan yang proporsional juga. Selanjutnya yang terakhir ada pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ini adalah piutang dengan prinsip jual beli, baik untuk pembelian barang pada harga asal atau harga asli dengan tambahan keuntungan atau margin yang telah disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya, penjual itu harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan bank. Pembayaran harus dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan bersama. Dan piutang ini cocok untuk nasabah yang sedang membutuhkan tambahan aset, namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus, atau objek perikatan yang berbentuk jasa, atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Baik, sekiranya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.